Hai pemirsa, semangat weekend dan tetap patuhi 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Bersama kita melawan COVID-19. Stay safe, stay clean, and stay healthy. Crazy Rich asal Medan, Indra Kents, terancam auto bangkrut setelah ditangkap pihak berwajib. Dituding sombong tingkat dewa karena sesumbar tak bisa jatuh miskin, nyatanya Indra jadi orang miskin. Setelah harta bendanya disita dan rekening tabungannya diblokir karena diduga melakukan aksi penipuan berkedok investasi bodong binomo. Dunia trading dan hiburan Indonesia kembali gempar setelah Crazy Rich Bandung Doni Salmanan yang dekat dengan sejumlah selebriti diciduk polisi terkait penipuan berkedok trading Quotex. Benarkah Rizky Febian, Rizky Bilar, dan juga Reza Arab bakal terseret kasus pencucian uang dan pelanggaran ITE yang dilakukan Doni? Apakah benar barang-barang mewah yang dipamerkan Doni dan Indra di konten YouTube adalah barang pinjaman? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas sejumlah fakta baru di balik kasus mega trading bodong yang menahbiskan Indra Kents dan Doni Salmanan sebagai tersangka. Pemirsa, inilah berita artis ternama, Barista. Satu Indonesia heboh. Dunia trading dan industri hiburan pun ikut gaduh saat dua Crazy Rich sensasional, Indra Kents dan Doni Salmanan, ditetapkan sebagai tersangka kasus trading bodong dan dijebloskan ke ruang tertutup berjeruji. Para korban dan pelaku trading tentu saja bersorak atas penangkapan mereka. Sementara netizen yang mengenal mereka lewat konten flexing alias pamer kekayaan dibuat terengah-engah karena tak menyangka harta mereka yang menggunung didapat dari aksi tipu-tipu berkedok investasi trading. Video flexing ala Indra inilah yang membuat netizen dan masyarakat awam menuding Crazy Rich asal Medan itu sombong tingkat dewa. Oke, ini ya koleksi jam tangan mahal-mahal ya dari Sultan Medan. Nggak mahal sih, murah banget ini. Totalnya cuma 5 miliar doang guys. Ini ada cincin berlian, ada EP dan ini Rolex semua. Berlapis emas, ada yang berlapis berlian. Pokoknya murah banget. Cepat kaya dan bergaya bak sultan, tapi ujungnya meringkuk di tahanan. Usai sudah episode pamer harta ala Indra yang membuat sebagian masyarakat geram karena dilakukan di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi. Bahkan saat digelandang ke ruang tahanan oleh pihak kepolisian, Indra tak berani memamerkan senyum dingin yang menjadi ciri khasnya. Kalau menyangka atau enggak Ika sama DS menjadi target operasi polisian, ya sebenarnya menyangka nggak menyangka. Karena kenapa nggak menyangka? Karena sebenarnya ada yang lebih kakap, ada yang lebih besar daripada Ika atau DS gitu. Dan malah justru malah ada yang public figure. Kita targetnya ya, ada terutama yang top 10 dan ada juga nama yang masuk ke kami di sini. Salah satu artis nasional ya, tapi nanti kita tunggu waktu yang tepat. Ya masalah kenal Indra Kents kah, bagaimana cara tertariknya, bagaimana itu aja, biasa-biasa aja. Iya, intinya mengenai bagaimana sih daftar binary option itu, bagaimana sih cara masukin saldonya, begitu-gitu. Shock pastinya. Shock karena klien kami ini sebenarnya nggak tahu kalau binary option itu belum ada legalitasnya. Iya, dan di kemudian hari baru tahu. Dan dia juga stay-nya di Turki kan, bukan di Indonesia. Baru-baru ini aja di Indonesia. Iya, jadi gue tahu karena gue dulu adalah bagian dari mereka ya bisa dibilang. Cuman gue nggak lama, gue cuman 1 bulan, 32 hari lah. Gue dapet persenan profit share dari para member atau sekarang udah bisa dikatakan korban yang loss. Nah pada suatu ketika akhirnya banyak nih sekitaran gue yang malah menjadi korban binary option atau korban binomo atau korban Quotex. Banyak nih di sekitaran gue gitu. Nah
Pas itu baru gue sadar kok kalau gue diem nanti malah makin banyak korban lagi nih. Akhirnya jalan salah satunya ya udah gue bongkar gitu. Sebenarnya membongkar dengan edukasi ya. Kalau DS nggak kenal, kalau Ika kenal. Kita udah maaf-maafan lah. Dan gue juga bilang sorry ya kalau edukasi gue membuat lu jadi kayak gini, sorry banget. Tapi gue harus ngomong gitu. Enggak bro, enggak. Gue udah ngeliat konten lu, apa yang lu lakuin lu juga nggak salah. Ya, pesinetron Ical Muhammad sempat mengenal Indra Kents. Ical juga pernah mencicipi profesi yang menjanjikan kaya mendadak, yaitu afiliator. Tapi setelah tahu bahwa bisnis trading ala Indra Kents menjurus ke perjudian, Ical auto meninggalkan bisnis haram itu. Ia lebih senang berlelah-lelah menjalani syuting dan mendapatkan honor sesuai kontrak daripada meraup miliaran dalam sekejap tapi menyengsarakan orang banyak. Kalau semua mbaknya nih kalah nih, ya gue bisa dapat sampai 70 bahkan 80%. Apa yang sesuai hasil penyidikan Bareskrim ini kan ada yang dapat 70 sampai 80%. Nah itu bayangin aja. Ini kan yang kita bahas binary option, binomo, quatex dan teman-temannya. Itu bukan trading, itu judi. Namanya juga binary option. Jadi memilih binary option. Nah, ya menurut aku ini judi ya. Ini permainan judi. Kalau binary option itu lebih parah daripada judi. Kita taruh 100.000, kita menang dapat 85%, kita kalah, kehilangan semuanya. Jadi lebih parah daripada judi. Tapi bagi afiliator ambisius seperti Indra Kents, uang berkah dan haram adalah urusan belakangan. Yang penting, kaya instan. Keadaan memaksa gue harus kerja. Kalau nggak kerja, gue nggak makan. Gue harus berjuang supaya gue bisa menafkahi keluarga gue jadi tulang punggung, supaya keluarga gue ini bisa lebih baik kehidupannya. Lu lihat nih foto gue tahun 2015, waktu gue masih dihinain orang, waktu gue masih miskin. Gue berani jamin umur 25, cuman gue satu-satunya di Medan yang punya jam yang harganya 7 miliar. Melalui trading binary option, Indra disebut meraup uang ratusan miliar. Sebagai afiliator Binomo, salah satu platform binary option, Indra memang berhasil melakukan aksi penipuan judi berkedok trading. Sistem laba Binomo memang seperti judi yang bisa melipat gandakan uang dalam sekejap, tapi justru lebih banyak yang kalah atau bangkrut dalam sekejap pula. Presentasi kekalahan para trader itulah yang menggelembungkan rekening Indra. Tak heran sejumlah korban Indra bergabung lantas melaporkan afiliator ambisius yang bernama asli Indra Kesuma itu. Waktu itu kami lihat mereka itu trading ya seperti real ya seperti itu. Jadi kami kira ini adalah satu kebenaran dan akhirnya kami terjerumus. Kami nggak tahu bahwa ini adalah dunia tipu-tipu seperti itu. Jadi karena kami terlalu yakin, akhirnya saya terjun dan semuanya habis 500 juta. Setelah saya menjalani beberapa bulan, ya akhirnya endingnya di 2022 Januari itu saya langsung berhenti gitu. Karena ini tahu bahwasanya ini penipuan. Ini udah tersistem lah. Jadi kita sebagai member itu nggak akan bisa menang. Terus ngapain mereka ngasih edukasi, tapi di sisi lain mereka mengharapkan duit loss membernya itu gitu. Nah ini kan nggak benar, nah makanya ya saya speak up dan ya maju untuk memberantas ini. Itu ada agreement ya, perjanjian, kan tidak ada negosiasi lagi, itu kan perjanjian baku dari pihak Binomonya. Dan disitulah ada angka-angka tadi itu, persentase berapa dapatnya gitu yang sampai 70% itu. Ya meskipun kemudian hari setelah ini ada laporan polisi, ya ini diturunkan jadi 5-12%. Iya. Sekarang juga masih beroperasi kan sebetulnya itu di webnya itu tadi? Ya masih ya. Ini juga yang kita sayangkan, makanya kita berharap ya ini jangan berhenti ke afiliator, platform ini yang harus diberantas. Yang senasib seperti Maruna dan Rob Situmorang diprediksi mencapai ratusan orang. Kerugian mereka pun beragam, dari jutaan hingga puluhan miliar. Tak heran dalam proses penyidikan, nyaris semua aset Indra yang terlacak polisi auto disita. Di antaranya adalah rumah senilai 30 miliar di Deli Serdang,
rumah di Medan Timur, dan Tangerang, Banten. 3 mobil mewah Indra yang sedang ditungganginya bersama sang kekasih Vanessa Kong juga disita. Bahkan ayah Vanessa juga sempat diperiksa sebagai saksi terkait aliran dana Indra yang kabarnya mencapai ratusan miliar. Akan diancam dimiskinkan, Kak. Karena ini menjalani pemeriksaannya, Kak. Yang saudara Ika tambahnya penyidik penyitaan 1 unit rumah lagi di Medan Timur. Jadi kalau yang mobil apa? Kemudian 2 unit rumah di Deli Serdang, itu sudah dilakukan penyitaan. Ini lagi tracing lagi, juga kita mencari aset, terutama tadi yang kami sampaikan ada beberapa barang-barang mewah. Kini rencana Indra dan Vanessa untuk menikah tahun ini hancur berantakan. Sesumbar Indra yang menyebut bahwa dirinya tak bisa jatuh miskin, akhirnya dimiskinkan oleh Yang Maha Kuasa lewat cara yang nista. Kira-kira kalau Tuhan ngerubah nasib gua kembali jatuh miskin gimana ya? Nih, nggak bisa nih. Kenapa? Karena ketika gua sombong, gua pamer kan. Udah mau dibuat Tuhan aku miskin kan. Tiba-tiba baik aku, beramal, bersedekah, bantuin orang. Nah, bingung. Habis itu dikasihlah aku makin kaya ya kan. Jika aset Indra yang terlacak dan berhasil disita polisi baru mencapai 43 miliar, bagaimana dengan Doni Salmanan yang disebut memiliki harta 532 miliar? Tak tahu apa-apa soal judi berkedok trading Quotex, benarkah Reza Arab dan Rizky Febian harus mengembalikan uang yang mereka terima dari Doni?